Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya percaya kabar kita luar biasa, amin. Yang percaya diberkati luar biasa boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Karena kita bersyukur gereja kita GB Glow Fellowship Center Bali sudah memasuki usia yang ke-9 tahun. Kita percaya sampai hari ini Tuhan sertai, amin. Kita berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yes, sama-sama kita muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu untuk gereja kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Kami muliakan Engkau Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari angkat kedua tanganmu untuk Raja. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan. Kalau kami boleh berada di rumah-Mu. 9 tahun sudah kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, tidak mungkin kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Gereja-Mu tetap ada karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan masih mempercayakan kami untuk boleh mengembalakan domba-domba yang ada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu biar Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, percepat langkah mereka. Tibakan sampai di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami percaya urapan Tuhan turun atas kami semua. Sehingga puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap melayani Tuhan. Dan kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Masih tetap berdiri saudara, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tumpangkan tangan atas anak-anak kita. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan pada gereja ini. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Mereka adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan yang memelihara hidup mereka. Juga kiranya Engkau memberkati orang tua mereka Tuhan, agar mereka bisa mencukupkan segala kebutuhan anak-anak ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan kepandaian, dengan kesehatan, dengan hikmat, agar mereka boleh menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi berkat bagi teman-teman yang di sekolahnya maupun di lingkungannya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka, Engkau memegang mereka, bahkan Engkau menggendong mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberikan sukacita di dalam mengajar anak-anak ini. Diberikan kesabaran Tuhan, supaya setiap firman Tuhan juga disampaikan dengan sukacita, boleh diterima anak-anak ini juga. Kami berdoa anak-anak ini disiplin di dalam kelas. Mereka boleh menyimak, mendengarkan firman Tuhan dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak ini. Kiranya berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai anak-anak ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Bapa. Sehingga setiap kami pagi hari ini Tuhan, untuk datang Tuhan, untuk menghampiri tahta Tuhan. Dengan segenap hati kami pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa kami memiliki Allah Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya masa depan yang penuh dengan harapan Kau berikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau Tuhan, yang mengasihi Engkau Tuhan. Terlebih bagi gereja-Mu Tuhan, kami percaya masa depan yang indah Tuhan Kau berikan bagi gereja kami Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Kita berikan yang terbaik pagi hari ini untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Dari semula telah kau setiapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah. Rencana indah telah kau siapkan Yes Tuhan. bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Ya kami percaya semua baik Tuhan. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Semua Kami percaya Tuhan baik. semuanya baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan sungguh katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Oh haleluya Tuhan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Tuhan kita. Semua yang Glory baik bagimu. yang Glory Yesus bagimu Tuhan. Haleluya. Semuanya baik Tuhan. Kau sudah persiapkan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory.
kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada hari ini. Kira lapata karala maya sikira la 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 lapata karala. Oh, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Sikira la lapata karala maya segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Segala sembah kami hanya bagi Engkau. Yesus. Yes Tuhan. Haleluya. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Segala pujian hanya bagi Engkau. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Sekali lagi katakan, hallelujah. I sing praises to your name. Yes, Lord. Oh, praises to your name. Oh, Lord. Yeah. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, yes Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yes. Yang sepakat dengan saya katakan Tuhan Yesus baik. Kurang keras sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Saya mau kita tos 9 orang. Jadi yang ke belakang boleh ke depan, depan boleh ke belakang. Tos boleh kita keluar dari bangku ya. Haleluya.
luar biasa. 9 orang ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya ada sukacita di tempat ini. Amin. Mari kita bersukacita lebih lagi di dalam Tuhan. Woo! Terima kasih Tuhan. Woo! Sukacita hadir di tempat ini sebab Tuhan ada. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Amin. Sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Boleh lambaikan tangannya sama-sama. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama katakan anugerahnya. Anugerahnya bagi. Oh, kasih Tuhan tercurah di tempat ini. Sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi sorak-sorak paling meriah untuk Tuhan. Saya mau lihat senyum yang manis, soalnya pada. Yuk, boleh senyum kiri kanan yang paling manis hari ini. Saya percaya sukacita melimpah di tempat ini, amin. Yang mau lebih lagi bersama dengan Tuhan, katakan haleluya. Yes. We worship you Jesus. Karena kami adalah umat kesayanganmu. Sama-sama katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, semuanya we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sekali lagi katakan we worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sama-sama katakan
Tuhan. Sama-sama katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and God, from generation, angkat tanganmu, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Boleh bertepuk tangan dan selamat bersama-sama. Ya. Sama-sama katakan, you are good all the time, all the time. You are, sekali katakan, you are good. Saya melihat jempolnya mana untuk Tuhan. All the time, you are good, you are good. Jemaat katakan, all the time, you are, sekali katakan, you are good. You are good, you are good, all the time, all the time. You are good, you are good, all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Selagi jemaat katakan, we worship you, we worship. Saya mau lihat tangan yang di sebelah sini, boleh diangkat sama-sama. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. For who you are. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. Haleluya. Panas nggak? Wow, tapi luar biasanya semangat untuk Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh sukacita melimpah dalam hidup kita pagi hari ini, amin. Haleluya, glory bagi Tuhan. Kita buka hati kita siapkan hati kita. Kita mau menerima berkat firman Tuhan hari ini. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Dan pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang melayani Engkau. Karena kami tahu bagian jemaat-Mu melayani Engkau sebagai jemaat. Sedangkan setiap kami melayani Engkau sebagai pelayan-Mu Tuhan. Sebagai kami melayani pekerjaan-Mu, kami percaya upah kami sudah Kau sediakan bagi setiap kami yang mau tetap setia Tuhan. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur mengiring Engkau melalui gereja kami, Gereja Glow Fellowship Center yang ada di Bali ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Yes Tuhan Yesus, terima kasih. Ya, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata
ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita naikkan pujian ini sebagai ucapan terima kasih kita buat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Yes. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu Yesus, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani. Yes, saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit. Mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak, inilah pernyataan iman kami Tuhan. Kami akan tetap setia melayani Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah menyesal Tuhan. Karena kami tahu jerih payah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk persekutuan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh saya percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar juga firman-Mu akan disampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Untuk boleh menjadi berkat Tuhan. Sehingga setiap kata yang keluar itu boleh memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Sungguh suatu sukacita
kalau saya bisa berada bersama-sama saudara-saudara yang saya kasihi, karena udah beberapa minggu saya vakum, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan ya tahun yang ke-9, di mana gereja Glow Fellowship Center yang ada di Bali ini boleh berada sampai saat ini. Dan saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kita pun ada di sini Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, kita bisa beribadah. Bukankah itu suatu anugerah dari Tuhan? Amin saudara. Ya, kalau kita lihat juga saudara ya, saudara-saudara kita yang di rumah sakit, mereka berjuang untuk hidup tuh. Bahkan ada yang mereka harus membayar hanya untuk bernafas saudara. Dan saat ini kita dikasih kebebasan untuk bernafas. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini. Itu adalah suatu anugerah. Saya percaya itu anugerah daripada Tuhan. Tetapi yang mau saya katakan pada pagi hari ini saudara, hidup itu bukan hanya sekedar anugerah. Tetapi hidup itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Siapa yang setuju? Katakan amin. Kok cuma sedikit ya? Berarti yang lain belum setuju ya? Saya ulangi ya saudara ya. Hidup itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Mantap saudara. Soalnya begini, kenapa saya tekankan itu saudara? Karena kalau saudara tidak percaya bahwa hidup itu adalah kepercayaan dari Tuhan, ya percuma saya khotbah pagi hari ini saudara. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup adalah kepercayaan dari Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan mempercayakan saudara dan saya ya untuk menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu maksudnya, hidup adalah kepercayaan dari Tuhan. Mungkin tentu saudara bertanya, kepercayaan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang Tuhan berikan? Di sini saya mencatat saudara ya, ada 3 hal yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang pertama adalah waktu. Waktu yang Tuhan berikan. Kita semua tahu bahwa waktu itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai suatu anugerah. Ya, setiap orang memiliki waktu yang sama. 24 jam dalam satu hari. Ada 1440 menit dalam satu hari. Ada 168 jam dalam satu minggu. Dan waktu itu terus berjalan. Ya, kita tidak punya kuasa untuk mencegah atau menahan atau menyetop waktu itu. Waktu itu terus berjalan. Dan waktu itu tidak bisa ditambah ataupun dikurang, saudara. Waktu itu tidak bisa diganti. Sekali waktu itu berlalu, maka waktu itu akan terus berlalu. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan melalui waktu yang Dia berikan kepada kita, gunakanlah waktu itu sebaik-baik mungkin. Ya, karena waktu itu sangat berharga, saudara. Waktu itu sangat berharga. Ya, 1 hari yang Tuhan berikan, 1 jam yang kita miliki, bahkan 1 detik yang kita lalui, itu merupakan catatan-catatan, goresan-goresan sebuah mengenai kekekalan. Artinya digoreskan di dalam sebuah kanvas kehidupan setiap daripada kita, saudara. Jadi apa yang kita goreskan, apa yang kita catat saat ini dengan melalui waktu yang Tuhan berikan, ya itu terikat di surga. Apa yang saudara lepas akan terlepas di surga. Coba kita lihat ayatnya di dalam Matius 16 ayat ke-19b. Matius 16 ayat 19b. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lihat saudara, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya begini saudara, Yesus itu yang ada di surga memberikan kita otoritas, memberikan kepercayaan kepada kita untuk melalui waktu yang Dia berikan untuk kita bisa melakukan melalui firman yang ada kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu maksudnya saudara ya. Nah, oleh karena itu saudara, waktu yang kita lalui itu jangan sampai kita sia-siakan begitu saja saudara. Ya, waktu itu sangat berharga. Ya, seringkali kita sembrono dalam hidup ini ya. Kita lalai, kita udahlah. Akhirnya waktu yang ada kita tidak gunakan sebaik-baik mungkin, malah saudara pikir, waktu kan hidup aja sekali ya, kita gunakan, kita nikmati hidup ini. Nah, itu pendapat yang salah saudara ya. Waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Jadi yang pertama adalah waktu.
Karena waktu itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mau pakai saudara dan saya melalui waktu yang dia berikan untuk digunakan untuk menggenapi seluruh rencana Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua adalah keluarga, saudara. Kenapa saya katakan keluarga? Karena Tuhan mau pakai setiap keluarga untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi rencana Allah dalam dunia ini. Ya, nah memang keluarga itu merupakan sebuah lingkungan yang terkecil, ya, dan dimiliki oleh setiap individu. Tetapi saudara, walaupun keluarga itu merupakan lingkungan yang terkecil, tapi memiliki peranan yang sangat besar, memiliki arti yang sangat besar. Karena di dalam keluarga kita itu dibentuk, pribadi kita dibentuk, karakter kita dibentuk di dalam keluarga ini, saudara. Ya, dan di dalam keluarga itu ada suatu ikatan yang kuat antara saudara yang lain dengan yang lain, ya. Karena apa, saudara? Karena ada ikatan darah. Itu adalah dasarnya. Makanya kalau nggak heran kalau dikatakan bahwa keluarga itu adalah support system yang terbaik. Jadi pendorong pendukung yang terbaik. Jadi maksudnya begini, kalau ada di antara satu anggota keluarga itu yang mengalami masalah, pasti anggota keluarga yang lain itu ikut merasakan, dia ikut mendampingi. Dia tidak akan meninggalkan begitu aja. Dia terus mendampingi sampai masalah itu selesai, saudara. Nah, di dalam keluarga, saudara, ya, itu kita punya kewajiban. Masing-masing daripada kita sebagai anggota keluarga kita punya kewajiban untuk saling memelihara, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saudara. Ya, karena itu firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kalau kita tidak memperhatikan salah satu sanak saudara kita, firman Tuhan katakan kita adalah murtad loh, saudara. Ya, coba kita lihat ayatnya, saudara, ya. Di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari yang tidak beriman. Murtad di sini diartikan sebagai orang yang telah menyimpang dari firman Tuhan. Jadi hidupnya sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dia percayai. Lalu dikatakan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Maksud Paulus itu begini, kalau orang yang tidak beriman aja dia bisa memelihara, bisa menjaga, merawat orang tuanya. Apalagi kita orang beriman, kita harus lebih daripada mereka, ya. Kita harus beda dengan mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam keluarga itu harus saling memelihara, saling memperhatikan. Ini ada cerita, saudara, ya. Ada cerita. Ada sepasang suami istri, saudara. Ya. Nah, ketika dulu sebelum mereka menikah, suaminya itu sering memperhatikan calon istrinya ini diberikan hadiah macam-macam, saudara. Nah, setelah beberapa tahun mereka menikah, suaminya tidak pernah memberikan apa-apa lagi. Lalu istrinya bilang, "Pak, kenapa ya Pak, dulu kok Papa waktu masih pacaran belum dapatkan Mama, Papa suka memberi hadiah buat Mama." Ya kan, firman Tuhan bilang kan kita harus saling memperhatikan. Kok Papa sekarang gak pernah beli apa-apa buat Mama? Lalu papanya dengan enteng menjawab, Mama pernah lihat gak nelayan mengasih umpan pada ikan yang udah ketangkep, katanya. Ya, gitu kan. Nah, mamanya diem tapi jengkel dia, saudara, ya. Dia jengkel, ya. Kok jawabannya begitu kan, ya. Lalu dia mengharapkan dikasih hadiah. Oh ya, sorry Ma, nanti besok bisa Papa beli hadiah, ya malah dibilang begitu. Nah, sore hari menjelang malam, saudara, isinya balas dendam, saudara. Sebelum tidur pintu kamar dikunci sama dia, saudara. Nah, papanya mau tidur, ketok-ketok. "Ma, buka pintu, Ma, Papa mau tidur." Terus mamanya dengan enteng menjawab dari dalam, "Papa pernah lihat nggak nelayan tidur sama ikan?" Gitu. dia balas, saudara, ya. Ya ini cuma joke aja, saudara, ya. Jadi kita sebagai satu keluarga, kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, saudara, ya. Itu firman Tuhan, ya. Jangan sampai kita dikatakan murtad, saudara. Nah, anak-anak pun juga harus menghormati orang tuanya. Ya. Orang tua juga jangan membangkitkan amarah anak-anaknya. Coba kita lihat ayatnya, ya. Di dalam Efesus 6 ayat 1-4. Di situ dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini. Supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Jadi anak-anak kalau mau bahagia dan berpanjang umur di bumi harus apa, saudara? Harus menghormati orang tuanya. Dan ini adalah perintah loh, saudara.
Dan namanya perintah itu harus dilakukan. Ya, nah ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua, kita juga harus memperlakukan anak kita sebagai titipan Tuhan dengan wise, dengan bijaksana gitu saudara ya. Jangan pakai kekerasan ataupun apa ya, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu ya. Nah, jadi jangan bangkitkan amarah anak-anak kita. Jangan buat anak-anak itu menjadi ada akar kepahitan. Karena sering kali saya konseling dengan keluarga tuh, setelah saya selidiki awal mulanya, anak-anaknya itu mengalami akar kepahitan, ya, karena perlakuan orang tuanya waktu anak-anak itu masih kecil. Nah, jadi akibatnya sekarang apa yang kita tabur itu yang kita tuai, saudara. Nah, pada saat anak itu tumbuh dewasa, dia merasa kuat, dia mulai membalas apa yang pernah dia terima dari orang tuanya. Nah, arti menghormati di sini, saudara ya, artinya sikap yang tunduk dan taat kepada orang tua yang Tuhan percayakan untuk memberi perintah. Karena orang tua itu adalah wakil Allah untuk menyatakan kasihnya, saudara. Nah, jadi yang kedua, dikatakan yang pertama adalah waktu. Karena waktu itu milik Tuhan. Dan yang kedua adalah keluarga. Karena Tuhan mau pakai setiap keluarga untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Yang ketiga, saudara ya, nah ini pelayanan yang Tuhan berikan. Tadi lagu juga, lagu yang dinyanyikan tadi itu saudara ya, bagus sekali saudara ya. Mereka tidak tahu apa yang akan saya sampaikan firman Tuhan, tapi lagu tadi itu sangat memberikan kekuatan bagi kita saudara ya. Nah, pelayanan yang Tuhan berikan yang ketiga saudara. Kenapa Tuhan berikan pelayanan? Karena melalui pelayanan yang kita, nama Tuhan itu akan dipermuliakan, itu tujuannya saudara. Nah, kita tahu saudara ya, Yesus itu waktu ada di dunia, dia keliling-keliling kota, bahkan masuk ke desa-desa untuk mengajar. Dan dia mau meninggalkan segala atribut kemewahannya, dia mau datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani saudara. Ya, coba kita lihat ayatnya di dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Yesus itu adalah pemilik langit dan bumi. Dia yang punya langit dan bumi. Dia menanggalkan segala atribut kemegahannya. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani. Layaknya seorang raja kan dilayani. Tapi dia datang ke dunia mau melayani saudara dan saya. Bahkan dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kalau kita, ini adalah kata-kataan kita ini adalah murid Yesus, anak-anak Allah, anak yang sulung. Tapi kita tidak mau ambil bagian dalam melayani Tuhan. Kira-kira sombong gak kita sih saudara ya? Saya pikir sombong sekali ya saudara ya. Yesus saja pemilik langit dan bumi, dia mau melayani. Masa kita tidak mau melayani saudara? Ya. Jadi kalau kita dikasih kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, itu ada sebuah privilege saudara. Ada sebuah hak yang istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, kita ada sebuah lagu kan saudara ya. Lagu yang seperti ini saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat saudara. Ya, gimana saudara bisa hidup jadi berkat kalau sudah tidak mau melayani Tuhan saudara. Ya. Jadi melayani itu adalah kewajiban kita sebagai orang Kristen. Ya. Yesus telah memberi contoh kepada saudara dan saya. Nah, melayani itu dalam bahasa Yunani artinya diakonia saudara. Itu yang kita lakukan setiap minggu kedua. Di sini kita ada persembahan diakonia. Itu tujuannya untuk melayani orang-orang yang kurang mampu. Ya. Nah, sedangkan pelayan itu adalah diakos, saudara. Pelayan itu adalah bahasa Yunaninya adalah diakos. Nah, di sini sering kali anak-anak Tuhan itu salah mengartikan diakos. Dia pikir diakos itu hanya tugas pendeta dan pengurus gereja. Ya. Diakos itu adalah hamba Allah, saudara. Nah, akhirnya mereka ini semua mereka menjadi apatis terhadap gereja, acuh tak acuh, cuek gitu. Dipikir udahlah, yang penting datang ke gereja, kasih persembahan sudah lumayan, apalagi kasih perpuluhan, ya udah, yang lain tuh urusan pendeta sama ini. Tidak seperti itu saudara. Ya,
Yang namanya diakos itu adalah hamba Allah. Dan yang namanya hamba Allah, kita semua ini adalah hamba Allah. Ya, jadi kita semua ini juga harus terlibat dalam pelayanan. Jadi nggak mesti saudara harus menjadi pengurus di dalam gereja ataupun menjadi penginjil, pendeta seperti saya. Tapi saudara di mana saudara berada, di kantor saudara, saudara bisa jadi berkat, bisa jadi terang. Saudara tunjukkan kepada mereka bahwa saudara itu beda dengan mereka, nggak sama gitu saudara ya. Ya, jadi mereka bisa melihat karakter Kristus itu ada di dalam diri kita. Jadi kita menjadi garam dan terang di sekitar kita. Itu juga melayani saudara. Ya, nah saudara. Saya selama ini, berapa minggu yang lalu saya pergi ke New Zealand, saudara. Jadi keluarga saya itu banyak, ada yang di Sydney, di Melbourne, sama di Perth. Jadi banyak keluarga saya itu ada di sana semua. Nah, kita sepakat kita mau reuni gitu, saudara. Kita kumpul di Sydney, jadi yang dari Perth, Melbourne kumpul di Sydney, yang saya dari Bali, yang dari Jakarta juga ada, datang kumpul di Sydney. Nah dari Sydney kita jumlahnya ada berapa orang tuh? 6 orang ya? 7 orang kita. Nah, lalu kita naik cruise. Nah, di dalam cruise itu ada 2 orang lagi ibu, single parent, ibu, single mother dia. Dia yang satu dari Sydney, itu besan adik saya, yang satu lagi dari San Francisco ya, Amerika. Nah, mereka yang dari Amerika ini umurnya juga udah cukup berumur ya, dan orangnya agak mana ya? Selalu pakai rasio, apa-apa pakai rasio gitu ya. Jadi, nah yang mereka berdua ini kita bertemu di dalam kapal, guru saudara. Nah, saya setiap kali ada kesempatan, saya selalu bicara mengenai Tuhan kepada mereka berdua, saudara. Ya. Karena saya lihat mereka tuh kok nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan gitu ya. Mereka punya agama tentunya, tapi kayaknya ya gitu aja saudara ya, asal aja gitu. Nah saya setiap kali ada kesempatan selalu saya bersaksi sama dia, saya berikan kesaksian, saya menunjukkan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, bagaimana Tuhan itu kuasanya nyata dalam hidup kita, saudara. Nah, dengan harapan saya kedua orang ini nantinya akan dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah, tetapi saudara, yang besan adik saya itu namanya Linda, ya, itu orangnya agak labil gitu saudara ya. Jadi dia waktu saya bicara begini-begini ya dia ngerti. Suatu ketika saya tanya sama dia, Linda mau gak kamu terima Yesus? Kalau kamu mau saya bisa berdoa buat kamu. Mau pak, saya bilang gitu. Tiba-tiba datang yang lebih tua ini saudara, yang dari Amerika ini, orangnya agak sedikit stubborn gitu saudara ya. Lalu dia bilang, oh ya gitu ya. Tapi ini kan lagi rame di sini, nanti aja kalau ada waktu yang enak bisa di kamar kita doakan. Lalu saya bilang saya ajak istri saya, ya nanti biar istri saya yang doain kalian berdua. Saya bilang tuh, ya. Nah, beberapa hari kemudian saudara, saya ulangi lagi, saya bertemu sama yang tua ini saudara. Saya tanya, namanya siapa? Jubita ya, Jubita. Saya bilang, gimana mau terima Yesus? Langsung dia bilang apa saudara? Saya udah punya agama, dia bilang gitu. Ya. Jadi saya pikir-pikir dulu ya. Ada yang kata lain dia menolak saudara. Ya. Saat itu saya kaget saudara. Ya. Saya bilang, Bu, saya tidak bicara soal agama, saya bilang. Saya bicara mengenai pribadi Yesus, saya bilang. Agama semua sama, Bu. Agama tidak menyelamatkan, Bu. Yang menyelamatkan itu pribadi Yesus. Yang sedang saya bicarakan ini pribadi Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Oh ya, tapi saya tahu dia menolak ya, saya juga nggak paksa saudara. Nah pada suatu kesempatan saya bicara lagi sama yang Linda ini, yang besan adik saya. Kayaknya dia terpengaruh karena dia tinggal di satu kamar saudara. Lalu dia bilang, saya tegaskan lagi, saya bilang, Linda, apa yang saya bicarakan ini bukan soal agama, saya tidak sama sekali, saya tidak berusaha untuk memindahkan saudara Linda untuk pindah ke agama yang saya percayakan. Saya bicara mengenai Yesus sebagai satu pribadi yang menyelamatkan, bukan agama. Oh ya, dia bilang, I appreciate, dia bilang gitu, saya menghargai, tapi ya udah saya nggak mau memaksa saudara. Kalau saya paksa kan akhirnya dia karena sungkan aja, buat apa kan saudara. Nah tapi jujur saudara, saat itu saya ada rasa kecewa saudara. Saya bilang, Tuhan kok saya nggak bisa menangkan 2 orang ini saudara. Padahal istilah itu udah di tangan gitu saudara ya. Nah kok bisa lolos gitu saudara. Jadi sisa dari hari itu saya tuh ada rasa sedikit upset gitu saudara. Kenapa kok begini ya, kenapa saya lihat 2 orang ini kok saya punya kerinduan untuk menyelamatkan mereka, tapi kok mereka menolak saudara. Nah inilah saudara yang dinamakan melayani saudara ya. Jadi nggak perlu, saudara kan juga bisa lakukan itu.
ya kan di kantor, di sekitar saudara kan nggak perlu harus di mimbar seperti saya ini saudara. Nah, tapi saya percaya saudara ya, karena ada yang menabur, ada yang menyiram dan ada yang menuai saudara. Ya nggak selalu yang menabur selalu menuai ya. Nah, tapi saya percaya nanti suatu saat pasti ada Tuhan kirim orang lain untuk menuai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan pun itu ada perbedaan. Saudara harus mengerti antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Nah, ini seringkali kita mix up tuh. Seringkali kita bingung ya. Masih banyak orang Kristen yang salah menafsirkan. Dia pikir kalau dia sudah melayani pekerjaan Tuhan, dia sudah melayani Tuhan. Ya. Melayani Tuhan artinya apa saudara? Artinya kita tuh punya waktu untuk Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita melakukan, kita taat dan melakukan perintah Tuhan. Itu artinya melayani Tuhan ya. Kita memiliki hubungan yang intim, yang spesial, yang erat dengan Tuhan. Dan kita bisa mengerti isi hati Tuhan dan kita taat dan melakukan firman Tuhan. Itu artinya melayani Tuhan. Dan melayani pekerjaan Tuhan itu sebatas pelayanan di gereja saudara. Seperti usher, WL, pemusik. Dan apa yang saya lakukan saat ini, saya sedang khotbah. Itu juga melayani pekerjaan Tuhan. Nah, yang Tuhan mau saudara ya, kita melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kita juga melayani Tuhan. Itu yang penting saudara ya. Karena banyak kalau kita mau jujur saudara ya. Banyak orang tuh yang melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau jujur ya. Tujuannya untuk apa tuh? Supaya dilihat orang gitu kan. Nanti supaya apa? Wah supaya kata dia lebih kudus ya dari yang lain. Atau juga supaya diterima di komunitas. Jadi ada seperti itu saudara ya. Kita jujur lah ya. Ada orang-orang seperti itu. Dia mau melayani Tuhan hanya karena supaya dilihat Tuhan saudara. Nah, tidak heran kalau seringkali orang-orang yang sudah melayani Tuhan, ya udah bertahun-tahun dia melayani pekerjaan Tuhan, tapi hidupnya nggak pernah berubah, saudara. Nggak pernah berubah, ya karena dia nggak mengerti, dia hanya melayani pekerjaan Tuhan. Ya dia melayani pekerjaan Tuhan, iya, dia narkoba, iya, dia tipu sana sini, iya, dia free sex, iya, dan hidup dalam kegelapan, iya, saudara. Tapi dia melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena dia belum melayani Tuhan secara pribadi, saudara. Nah, orang seperti ini tidak jadi berkat, ya kan? Dia tidak akan pernah berbuah, saudara. Ya. Jadi malah dia menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, karena masih banyak orang Kristen yang sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia belum sungguh-sungguh melayani Tuhan. Akhirnya hidupnya itu tidak pernah berubah, saudara. Nah, jangan sampai tuh, saudara ya. Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya. Pada waktunya nanti Tuhan akan katakan, siapa engkau? Aku tidak kenal engkau. Tuhan, aku sudah melayanimu, tapi Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, karena aku tidak mengenal engkau. Coba kita lihat ayat di dalam Matius 7 ayat yang ke-23. Matius 7 ayat ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tragis sekali saudara ya. Sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi pada akhirnya Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Saudara, yang mau saya katakan di sini, melayani pekerjaan Tuhan itu baik. Baik sekali saudara ya. Tetapi, kalau hanya sebatas melayani pekerjaan Tuhan, tidak melayani Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Ya. Tetapi kalau kita bisa melayani pekerjaan Tuhan dan kita bisa melayani Tuhan, artinya kita juga mengenal dia secara pribadi, kita punya hubungan dengan Tuhan. Percayalah, jerih payah saudara tidak akan sia-sia. Seperti lagu tadi dia katakan, kita akan menerima mahkota dari Tuhan, saudara. Ya, nah jadi bukan berarti saudara, udah deh kalau gitu nggak buat apa melayani Tuhan. Jangan seperti itu. Tuhan mau kita melayani pekerjaan Tuhan juga. Tapi Tuhan mau kita juga mengenal dia. Itu yang lebih penting saudara ya. Karena kita ada di dunia ini tujuannya kan untuk memuliakan nama Tuhan saudara ya. Betul ya? Kita ada di dunia ini tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Tuhan kasih kita kepercayaan. Pasti Tuhan kasih kita kepercayaan atau Tuhan kasih kita tugas. Pasti tugas itu pasti kita mampu melakukannya. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang paling mengenal kita. Ya. Dia tahu kemampuan saudara dan saya. Dia tahu talenta-talenta yang dia berikan kepada saudara dan saya. Ya, karena bahkan dia katakan sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita aja dia sudah punya rencana atas hidup kita.
Ya, belum kita lahir, dia udah punya rencana atas hidup kita. Jadi dia adalah pribadi yang paling tahu, paling mengerti tentang hidup dan diri kita. Bahkan kadang-kala kita sendiri juga nggak mengerti, ada hal-hal yang kita tidak mengerti akan diri kita sendiri. Tapi Tuhan tuh tahu dengan detail, saudara. Bahkan saat kita masih ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita. Coba kita lihat ayatnya di dalam Yeremia ya, saudara ya. Di dalam, sebentar saudara ya. Dalam Yeremia 1 ayat 15 kalau nggak salah saudara ya. Yeremia 1 ayat 15. Ya, betul ya saudara ya. Sebab sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan itu baik, saudara. Ya. Tapi Tuhan juga mau, kita juga memiliki pengenalan akan Tuhan. Kita juga harus mengenal Dia, saudara. Ya. Kita harus mengenal Dia secara pribadi. Di dalam Hosea, coba kita lihat sekarang. Di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6, saudara. Dikatakan di sini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Saudara, seringkali kita sibuk melayani Tuhan seperti Marta, saudara. Ya, tapi kita kehilangan waktu yang utama, yaitu mendengarkan Tuhan seperti Maria. Tuhan mau kita nggak seperti Marta, tapi seperti Maria. Ya. Marta selalu sibuk dengan pekerjaan Tuhan, tapi dia lupa. Dia kehilangan momen yang penting itu. Itu kebersamaan bersama Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Nah, Tuhan itu yang Tuhan mau dari hidup saudara dan saya. Jadi yang Tuhan mau, saudara ya, kita ini sebagai orang murid Yesus, seringkali kita banyak teori, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Tuhan mau kita tuh bertindak, melangkah, saudara. Ya, karena di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi Tuhan mau kita juga bertindak. Tuhan juga mau kita melakukan sesuatu. Nah, kalau Tuhan masih mempercayakan kepada kita kepercayaan yang Dia berikan itu, kita harus lakukan kepercayaan itu, saudara. Jangan kita anggap apa yang Tuhan percayakan kepada diri kita itu adalah hal yang sepele, saudara ya. Ya. Karena tragedi yang paling fatal dalam hidup kita, kalau Tuhan sudah tidak percaya lagi sama saudara. Nah gimana saudara, kalau Tuhan sudah tidak percaya lagi sama kita, nangis pasti kita, saudara ya. Dan ini pernah terjadi pada raja Israel yang pertama yang namanya Saul. Ya. Saul itu Tuhan sudah tidak percaya lagi sama Saul, saudara. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, selagi Tuhan masih percaya dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, melalui waktu yang Tuhan berikan, melalui keluarga yang Tuhan berikan, melalui pelayan yang Tuhan berikan, mari kita lakukannya sebaik-baik mungkin, saudara ya. Jadikan hidup kita berkat bagi Tuhan. Ya. Nah, percayalah, kalau hidup kita bisa sesuai dengan rencana Allah, maka berkat Tuhan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Karena Allah itu tidak mau berhutang, saudara. Allah itu tidak mau berhutang. Dia akan membalas segala apa yang kita lakukan buat Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Yang akan membalas perbuatannya itu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya saudara. Jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap ringan percayaan yang Tuhan berikan. Jangan kita berlaku seperti Esau ya saudara ya, Esau. Di dalam Kejadian 25 ayat 20 sampai 34. Di mana Esau itu tidak menghargai hak kesulungan yang diberikan oleh Tuhan. Dengan segitu mudahnya dia tukar hak kesulungannya itu hanya dengan apa? Semangkuk kacang merah, saudara. Hanya untuk memuaskan kedagingannya saja, saudara. Ya. Jadi dianggap ringan, dianggap enteng hak kesulungan. Padahal tradisi budaya bangsa Israel saat itu,
Hak kesulungan itu berbicara mengenai akses ke surga, kekekalan. Hak kesulungan itu bicara mengenai ahli waris. Hak kesulungan itu bicara mengenai teladan dan mengenai wakil Allah, saudara. Tapi dengan gampangnya, dengan mudahnya dia tukar hanya dengan semangkuk kacang merah, saudara. Nah, Yakub itu orangnya pintar, saudara. Ya. Dia bukan hanya mau dia hanya berkata-kata, tapi dia mau si Esau ini bersumpah, saudara. Artinya dia mau semacam ada ikatan gitu, saudara ya. Nah, akhirnya si Esau dengan mudahnya dia katakan, entar lagi juga aku mati, ya udah, oke, yang penting aku dapat kacang merah, saudara. Lihat segitu mudahnya, saudara. Nah, dari peristiwa ini, saudara ya, kita bisa mengambil 3 hikmah. Yang pertama, saudara, jangan anggap ringan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, jangan pada saat kita lelah, jangan kita mengambil keputusan. Karena Esau itu baru pulang dari ladang. Dia dalam keadaan lelah, rohaninya lelah, rohnya lelah, pikirannya lelah, jiwanya lelah. Lalu dia dengan mudahnya dia mengambil keputusan. Jadi pada saat kita lelah, jangan kita mengambil keputusan apapun juga. Yang ketiga, saudara ya. Nah, di dalam setiap perjanjian harus hitam di atas putih. Nah, ini sering kejadian, saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dia anggap udahlah kita kan sama satu pelayanan, satu gereja, udahlah nggak usah lah pakai hitam di atas putih. Ini salah, saudara ya. Harus tetap hitam di atas putih, di atas materai. Walaupun kita satu pelayanan, satu gereja. Ya. Kalau saudara tidak lakukan itu, yang repot gembalanya, saudara. Ya. Karena pernah terjadi di gereja ini, saudara. Ya. Dulu ya, waktu awal-awal gereja ini, saudara. Ada kelompok anak muda yang mereka tuh ya mereka punya semacam kayak apa ya namanya ya, teman dekat lah di gereja itu. Ada beberapa orang gitu, saudara. Sampai dia punya profile itu friend forever. Wah, kan keren, saudara ya. Nah, tapi suatu ketika, saudara, mereka tuh mengadakan sebuah bisnis usaha gitu. Ya begitulah namanya pelayanan, udahlah nggak usah pakai inilah, cukup kata-kata aja ya gini. Tapi ujung-ujungnya, saudara, mereka ribut besar, saudara. Masing-masing merasa gue yang benar gitu. Oh, ini ribut. Nah, yang repot siapa? Saya gembalanya, saudara. Ya, saya berusaha untuk mendamaikan mereka. Lalu saya pertemukan mereka dengan catatan jangan ada keributan ya. Saya mau akan damaikan kalian. Ya. Saya masih ingat tuh di ruang bawah situ, saudara. Berapa orang, banyak juga. Dia sama istrinya, ini juga sama istrinya. Pada saat itu, nah mulai kan ya kenapa masalahnya apa? Nah, satu mulai begini, satu akhirnya bukan damai, saudara. Makin ribut, saudara. Makin ribut di situ. Aduh, ini udah nggak benar sih bilangnya. Akhirnya saya stop. Masing-masing saya masukin ke kamar masing satu lagi kamar lagi, dan saya bicara secara pribadi kepada mereka. Saya bicara pada kelompok ini, saya bicara kepada kelompok ini secara pribadi. Setelah itu baru saya pertemukan kembali dan mereka saling memaafkan. Bahkan mereka ada yang menangis sambil merangkul. Ya udah, mereka memaafkan dan melupakan. Tapi selanjutnya hubungan mereka juga udah nggak enak lagi, saudara. Nah, ini yang saya maksud, saudara ya. Kalau saudara mau berbisnis dengan orang-orang yang segereja, sepelayan, boleh saja, saudara. Tapi jangan lupa hitam di atas putih. Semua tertulis. Jadi tidak ada keributan lagi, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Artinya kita mempunyai tanggung jawab atas kepercayaan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya. Tuhan mau kita diciptakan untuk melakukan hal yang baik, bukan hal yang buruk, saudara. Itu tujuan kita diciptakan Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, coba ditayangkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi memang kita ini ciptaan Allah dan kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang percaya. Kita semua adalah orang-orang yang terpanggil untuk melakukan rencana Allah. Ya. Jadi kalau kita masih dipercaya Tuhan sampai saat ini, saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena tadi saya katakan hal yang paling fatal dalam hidup ini kalau Tuhan sudah tidak percaya lagi kepada kita. Kita mau minta berkat apapun juga Tuhan sudah tidak percaya lagi kan, saudara. Ya. Selagi Tuhan masih percaya, saudara, jangan kecewakan Tuhan. Jangan gagalkan rencana Tuhan.
Karena Tuhan sudah punya rencana yang besar dalam hidup saudara dan saya. Bahkan saudara sebelum saudara dilahirkan masih ada di dalam kandungan ibu saudara. Rencana Tuhan sudah ada dalam hidup saudara. Ya. Jadi jangan gagalkan rencana Tuhan. Jadilah kita mitra Tuhan. Kepanjangan tangan Tuhan di bumi ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita saudara. Ya. Jadi apa kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan saudara ya. Sebetulnya keinginan Tuhan itu cuma satu saudara. Dia mau tidak ada satu manusia pun yang binasa sebetulnya. Itu yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan itu memerlukan kita semua. Ya, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan sebagai mitra Tuhan di bumi ini untuk melaksanakan. Makanya Tuhan kasih kita kepercayaan melalui waktu, melalui keluarga, melalui pelayanan kita. Agar nama Tuhan dipermuliakan saudara. Agar kita menggenapi firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan saudara. Ya, sebenarnya simpel aja saudara ya. Apa yang kita lakukan? Katakanlah apa yang Tuhan katakan dan lakukanlah apa yang Tuhan lakukan. Itu aja saudara. Ya. Maka hidup kita pasti akan jadi berkat saudara. Kita mengatakan apa yang Tuhan katakan dan kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Maka hidup kita menjadi berkat. Ya. 9 tahun gereja kita sudah berdiri saudara. Saya rindu setiap dari kita ada pertumbuhan secara rohani. Kita menjadi dewasa di dalam Tuhan saudara ya. Jangan kita terus seperti bayi saudara. Sudah waktunya kita juga harus keluar. Saudara di luar di gereja sudah mendapat berkat firman Tuhan. Sudah keluar, sudah jadi berkat. Ya, sudah sampaikan ke orang-orang di luar sana saudara siapa itu Yesus saudara. Ya, dimanapun saudara berada. Itu kalau saudara mau melayani Tuhan, nggak mesti harus saudara menjadi pendeta, jadi pengurus. Dimanapun saudara bisa menjadi pelayan Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini di hari ulang tahun gereja yang ke-9, saya juga bersyukur kepada Tuhan saudara. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin gereja ini masih terus ada saudara ya. Ya Tuhan, saya juga berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan masih mempercayai saya sebagai gembala. Mungkin juga saya juga nggak sempurna, nggak ada manusia yang sempurna saudara ya. Ya, tapi saya akan terus berusaha untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, mungkin saya juga nggak bisa menyenangkan semua jemaat di tempat ini. Ya, nggak mungkin bisa saudara. Yesus sendiri juga banyak yang nggak bisa menyenangkan semua orang ya saudara ya. Tapi setidak-tidaknya saya bisa merangkul kalian, bisa membawa kalian untuk mengembalakan ya. Karena itu tugas saya sebagai seorang gembala saudara. Ya, jadi puji Tuhan saudara kalau pada siang hari ini sampai saat ini kita masih berada di tempat ini, saudara menjadi jemaat yang setia di tempat ini. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada saudara sekalian. Tanpa dukungan dari saudara semua, saya percaya gereja ini juga tidak akan bisa berdiri sini. Saya tidak akan bisa berjalan bersama istri saya berdua tanpa dukungan dari teman-teman yang mendukung kami semua ya. Oleh karena itu saudara, tetap setia dalam melayani Tuhan ya. Jangan pernah lelah. Jangan pernah menyesal seperti lagu tadi saudara. Jangan pernah menyesal karena ada mahkota yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ya. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita persiapkan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Yang bertugas mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kasih Tuhan, khususnya firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih mempercayakan kehidupan kami untuk boleh menjadi berkat buat orang lain. Dan kalau sebentar kami juga akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus Tuhan. Dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Di depan hamba ada roti dan anggur. Sebagai lambang akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami memberkati roti dan anggur ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami bersyukur atas kasih kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya, selamanya, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama kita nyanyikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ada di antara saudara yang belum mendapat roti dan anggur? Sudah semua ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di atas kepala saudara. Kita bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh Kristus yang terpecah. Buat tubuh Kristus yang terpecah. Yang memberikanku kepastian Yang hidup memberikanku kekal di kepastian surga. hidup yang kekal di surga. Yang menyempurnakan tubuh Yang jiwa dan menyempurnakan rohku. tubuh, jiwa, dan rohku. Yang menjadikanku warga kerajaan Allah. Menjadikanku warga kerajaan Allah. Yang berhak untuk menerima segala janji Menerima segala janji dan berkat-berkat dan Allah. berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, Tubuh Kristus yang terpecah. mengubah sifat dan karakterku. Sifat dan karakterku. Sehingga hidupku dibaharui, Dibaharui. hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, Aku tidak akan terkena tidak akan terkena tumor, tumor, tidak akan sakit leukemia, akan sakit, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan terkena virus corona, terkena virus, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. baring di ruang Jantungku sehat, paru-paruku sehat,
ginjalku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pegang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, kita angkat cawan di atas kepala kita dan saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, buat darah Kristus yang tertumpah. darah Kristus yang Aku percaya melalui darah yang tertumpah, darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. lalu dibayar, Aku bukan milik dunia, bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi, bukankah cawan yang kita pegang merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saudara kita angkat hati kita kuat, kita ucapkan kata syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala kasih-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Oh terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa mulianya Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Atas pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Jesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita diberkati pagi hari ini, amin. Haleluya. Kami mewakili seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yangga Tirta, dan juga Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, amin. Haleluya. Saudara, kita akan siapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Petugas persembahan boleh maju ke depan, kita bersama-sama berdoa. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan rohani kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami terima Tuhan, apa yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, menjadi pegangan dalam hidup kami, bahwa hidup kami ini adalah kepercayaan daripada Engkau Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan hidup kami Bapa. Kami mau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan pagi siang hari ini Bapa, kami siap menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami tabur boleh menjadi berkat bagi setiap pelayanan. Dan juga Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Hanya ada pada Dia, tak ada satu kan sampai pada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Tuhan Rajaku. Katakan untuk itu Dia datang. Untuk itu Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, agar kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
hidup yang kekal. Katakan untuk itu dia datang. Untuk itu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, agar kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan saksikan pengumuman Bapak Ibu. sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Luar biasa. Kita tetap semangat melayani Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Puji nama Tuhan. Happy birthday. Happy birthday.
birthday to you. Happy birthday. Cepat boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita rayakan sukacita siang hari ini bersama-sama. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Puji nama Tuhan. Saudara, kita satukan hati kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saat ini gereja ini tidak ada Tuhan. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan, gereja ini sampai ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami dalam perjalanan kami Tuhan. Kami tidak sendiri Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Biarlah gereja Global Fellowship Center yang ada di Bali ini Tuhan boleh menjadi terang. Terang bagi sekitar tempat ini, bahkan di Pulau Bali ini Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, biar boleh tetap bersinar Tuhan. Bisa menjadi garam dan terang dunia. Bukan hanya di dalam gereja, di luar gereja pun mereka menjadi terang dan garam dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari-hari ke depan Tuhan hanya bersama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya andalan kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Dan Engkaulah satu-satunya yang menopang gereja ini terus untuk boleh berkembang dan bertumbuh. Sehingga melalui gereja ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh kami menangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya sebagai gembala di tempat ini, saya sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan dan juga untuk kesetiaan saudara selama 9 tahun kita bersama-sama dalam gereja ini saudara. Dan saya rindu saudara, kita semua ini adalah diakos, kita semua ini adalah hamba Allah. Jadi jangan hanya di dalam gereja tapi di luar gereja, saudara juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, saudara pakai talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga nanti pada akhirnya saudara, kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, well done anakku, aku mengasihimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara semua. Dan juga saya mengucapkan selamat ulang tahun GBI Global Fellowship Center di Bali. Ulang tahun yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Kita hitung bareng-bareng ya. Hitung mundur 3, 2, 1. 3, 2, 1. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Oh belum ternyata, Ibu Bapak Gembala silahkan. Katanya ada potong kuenya. Potong kuenya. Anak sekolah minggu boleh dong sini. Anak sekolah minggu boleh maju, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo. Ayo potong kuenya. Kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Suap kuenya, suap kuenya, suap kuenya, suap kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita berikan tepuk tangan. Tidak lupa Ibu Gembala ke Bapak Gembala ya. Puji nama Tuhan. Haleluya.
biasa. Semua bersukacita, amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Boleh lampunya dinyalakan kembali. Dan anak sekolah minggu terima kasih untuk semangatnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan untuk masuk ke dalam doa syafaat. Hari yang penuh sukacita, hari yang spesial ya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa, bersyukur, bersyafaat bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di minggu yang indah ini, minggu yang spesial Bapak. Semua oleh karena anugerah kasih karuniamu, kami bersama Bapak Ibu Gembala, pengerja seluruh jemaat boleh datang di rumah Tuhan. Kami
Mari saudara kita bangkit berdiri. Saudara, nanti setelah selesai ibadah kita ada perjamuan kasih, jangan pulang dulu saudara ya, udah disiapkan di belakang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan. Atas karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah disampaikan Tuhan. Kami percaya Roh Allah sendiri akan menolong setiap daripada kami pribadi lepas pribadi untuk bisa menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya di tahun 2024 ini Tuhan, kasih Tuhan, kepercayaan Tuhan tetap sama Tuhan. Engkau terus akan mempercayakan kami Tuhan. Dan kami juga tidak akan mengecewakan Engkau Tuhan melalui kepercayaan Tuhan berikan. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan melalui tindakan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga akan berpisah Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami Tuhan. Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang hadir. Mereka boleh pulang sampai ke rumah mereka tanpa kurang suatu apapun. Tuhan memberkati 1 minggu ke depan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan selalu menyertai mereka Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga Tuhan. Sehingga minggu depan mereka boleh bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menyertaimu, Tuhanlah yang akan membelamu, Tuhanlah yang akan menolongmu, Tuhanlah yang akan melindungimu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan juga akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya.